Islam. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada kesepakatan belajar yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, teman-teman silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Yang ketiga, teman-teman dengarkan apa yang disampaikan oleh Miss dan Misternya dengan baik. Yang keempat, silahkan teman-teman kerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Dan yang kelima, silahkan teman-teman rapihkan kembali buku dan alat tulisnya setelah selesai digunakan. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Miss Putri akan pimpin baca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai tema iman kepada Allah, subtema Allah itu ada dan Maha Esa. Silakan simak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik dan benar. Adapun tujuan pembelajaran untuk pembelajaran kita hari ini, yang pertama, teman-teman harus mampu meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 2. Teman-teman harus mampu mengetahui makna Allah Maha Esa dengan benar. Dan yang ketiga, teman-teman harus mampu membedakan benda ciptaan Allah dan benda buatan manusia dengan benar. Itu 3 tujuan yang harus teman capai pada video pembelajaran kali ini. Pembahasan pertama mengenai meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahami materi ini, silahkan teman-teman simak video pembelajaran yang akan Miss Putri tampilkan di layar.
Nah teman-teman, itu dia tadi video mengenai bagaimana tanaman kacang hijau yang awalnya hanya dari biji kemudian bisa tumbuh menjadi tanaman kacang hijau. Siapakah yang menumbuhkan kacang hijau tersebut teman-teman? Nah, pasti ada yang menumbuhkan kacang hijau. Yang menumbuhkan kacang hijau yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia tidak akan mampu membuat kacang hijau. Yang membuat kacang hijau itu adalah Allah. Gambar selanjutnya yaitu gambar mobil. Apakah teman-teman melihat mobil ini ada dengan sendirinya? Ya, pasti mobil ini tidak ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuatnya. Ya, mobil biasanya dibuat di pabrik. Nah, yang membuat mobil ini bukan Allah, tapi yang membuat mobil ini adalah manusia. Kemudian teman-teman bisa lihat gambar ketika telur ayam bisa menetas, kemudian keluar seekor anak ayam. Di mana telur ayam tersebut dierami oleh induk ayam. Ketika sudah cukup waktu yang tepat, maka mereka akan menetas dan mengeluarkan anak ayam. Nah, apakah manusia mampu membuat anak ayam? Tentu tidak. Yang mampu membuat dan menciptakan anak ayam dari sebutir telur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita sudah seharusnya percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Untuk teman-teman lebih memahami dan meyakini bahwa Allah itu ada, silakan teman-teman lakukan kegiatan Ayo Berlatih pada halaman 40 dengan menuliskan beberapa contoh atau beberapa benda-benda ciptaan Allah yang diawali misalnya tadinya telur akan berubah menjadi ayam dan ayam merupakan ciptaan Allah. Nah, silakan teman-teman lengkapi seperti biji mangga menjadi tanaman mangga. Kemudian tanaman mangga tersebut ciptaan siapa? Kaca. Kaca bisa dijadikan sebagai apa? Misalnya sebagai cermin. Nah, cermin ini buatan siapa? Silakan teman-teman lengkapi ya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Baik teman-teman, Miss Putri akan sedikit menjelaskan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah itu hanya ada satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Esa di sini mengartikan bahwa Allah ini hanya satu, tunggal, tidak berayah, tidak beribu, tidak beranak, dan juga tidak diperanakan. Jadi Allah ini hanya sendiri. Allah sebagai Tuhan yang maha menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini. Karena Dia maha menciptakan dan menciptakan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, maka Allah juga sebagai pemelihara alam semesta dan yang mengatur semua alam semesta. Misalnya ketika harus adanya terjadi siang, terjadi malam, adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang, ketika bumi berputar dan lain sebagainya, itu semuanya Allah yang mengatur. Meskipun Dia hanya sendiri, tapi kekuasaan Allah ini sangat tidak terbatas. Dia maha sempurna, Dia maha kuat, Dia maha raja. Karena tidak ada satupun seseorang yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Agar teman-teman lebih yakin bahwa Allah itu Maha Esa, mari teman-teman lakukan kegiatan mengamati diri sendiri. Silahkan teman-teman amati seluruh anggota tubuhmu. Apa saja sih manfaat anggota tubuhmu itu? Siapa pencipta semua itu?
Oke, coba sekarang teman-teman amati. Ada apa saja yang ada di tubuh kita? Ada mata. Manfaatnya apa? Melihat. Ada rambut, manfaatnya apa? Melindungi kepala. Ada hidung, manfaatnya apa? Bernafas. Ada telinga, manfaatnya apa? Mendengar. Ada mulut, manfaatnya apa? Untuk berbicara. Nah, dan masih banyak lagi bagian-bagian anggota tubuh yang ada pada diri kita yang memiliki manfaat yang sangat berguna untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, siapa sih pencipta itu semua? Yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan kedua, bisa teman-teman amati lingkungan sekitar rumahmu. Teman-teman tentu punya keluarga kan? Ya, pasti punya keluarga. Di keluarga itu biasanya terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Siapakah pencipta keluargamu itu, teman-teman? Ya, betul. Yang menciptakan keluarga kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus sayang kepada keluarga kita. Yang ketiga, teman-teman bisa melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sekolahmu. Biasanya di sekolah itu teman-teman bertemu dengan guru. Selain guru, bertemu juga dengan teman-teman. Nah, guru dan teman-teman itu merupakan ciptaan siapa ya? Betul, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di sekolah juga selain ada guru dan teman-teman, di sekolah juga banyak ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Seperti misalnya tumbuhan, ada bunga, ada pohon, terus ada kupu-kupu misalnya, atau misalnya ada kucing. Ya, banyak sekali benda-benda ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, teman-teman. Jadi tugas kita sebagai anak muslim yang baik harus bisa menjaga benda-benda ciptaan Allah tersebut, menjaga lingkungan kita, menjaga keluarga kita, menjaga diri kita sendiri untuk berbuat kebaikan dan memanfaatkan semua itu dengan baik. Dan juga kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan nikmatnya yang begitu banyak untuk kita manusia. Sekarang mari teman-teman lihat buku paket halaman 43. Yuk kita sama-sama kerjakan kegiatan ayo berlatih dengan memberi tanda centang atau checklist untuk ciptaan Allah atau buatan manusia pada kolom yang tepat. Karena di sana sudah ada 5 gambar yang harus teman-teman kelompokkan mana yang ciptaan Allah dan mana yang buatan manusia. Teman-teman paham dengan instruksinya? Oke, jika teman-teman sudah paham dengan instruksinya, yuk mari kita kerjakan bersama. Gambar yang pertama terlebih dahulu. Gambar nomor 1 itu menunjukkan gambar apa ya teman-teman? Ya, di sana ada gambar alam. Ada gunung, kemudian ada sungai, ada pohon. Gambar tersebut termasuk ke dalam kelompok ciptaan Allah atau buatan manusia ya? Ya, jawabannya adalah ciptaan Allah. Silakan beri tanda checklist atau tanda centang pada kolom ciptaan Allah. Selanjutnya gambar yang kedua. Di sana ada gambar apa teman-teman? Ya, ada gambar kapal laut. Nah, kalau kapal laut ini menurut teman-teman dia termasuk kepada benda mati atau benda hidup? Ya, jawabannya adalah benda mati. Kalau benda-benda mati, biasanya dia itu ciptaan Allah
atau buatan manusia? Ya, jawabannya adalah ciptaan atau buatan manusia. Silakan beri tanda checklist atau centang pada kolom ciptaan manusia. Gambar ketiga teman-teman, di sana ada gambar pohon padi, tanaman padi. Nah, kalau padi itu kira-kira siapa yang membuatnya ya teman-teman? Betul, yang menciptakan padi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia termasuk kepada benda ciptaan Allah. Silakan beri tanda centang pada kolom ciptaan Allah. Kemudian gambar yang keempat, di sana ada beberapa alat kebersihan. Nah, kalau alat-alat kebersihan ini kira-kira siapa yang buat ya teman-teman? Betul, yang membuat alat-alat kebersihan ini yaitu manusia. Jadi, alat-alat kebersihan ini termasuk kepada benda-benda yang dibuat oleh manusia. Sekarang, gambar yang terakhir, gambar kelima. Di sana ada gambar seekor apa teman-teman? Ya, seekor sapi. Nah, termasuk kepada benda ciptaan Allah atau benda buatan manusia ya, sapi ini. Betul sekali, sapi merupakan benda ciptaan Allah. Jadi silahkan teman-teman beri tanda centang atau checklist pada kolom ciptaan Allah. Nah teman-teman, itu dia tadi kegiatan Ayo Berlatih dengan membedakan benda ciptaan Allah dan benda buatan manusia. Apakah teman-teman sudah memahami mana benda ciptaan Allah dan mana benda buatan manusia? Teman-teman sudah bisa membedakannya? Oke, alhamdulillah jika teman-teman sudah bisa membedakannya. Jadi di dunia ini ada yang benda ciptaan Allah dan ada benda buatan manusia. Kalau benda ciptaan Allah itu biasanya dia tidak mudah rusak. Tidak mudah rusak. Tapi kalau benda buatan manusia biasanya cepat rusak. Untuk kegiatan tugas hari ini, silahkan teman-teman lakukan pengamatan dengan mencari 5 benda ciptaan Allah dan 5 benda buatan manusia. Kemudian teman-teman tuliskan manfaat dari benda-benda tersebut. Untuk format penulisan, silahkan teman-teman perhatikan gambar yang sudah Miss Putri tampilkan di layar. Jika teman-teman sudah selesai mengerjakan tugas ini, silahkan teman-teman upload tugas tersebut di Google Drive yang akan Miss Putri share linknya. Dan jangan lupa sertakan nama jelas. Nah teman-teman, itu dia tadi video pembelajaran yang sudah teman-teman simak. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin jika teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan oleh Miss. Nah teman-teman, Miss Putri harapkan teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Dan Miss Putri harapkan teman-teman bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman yang soleh dan soleha, Miss Putri akhiri dan Miss Putri ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah bekerja sama dengan baik dan sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik. Oke, Miss Putri cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.